Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nazmi Lubis dari kelas PJKR 3A. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika. Etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika kebijakan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis terkandung di dalam Pancasila. Etika memiliki arti watak, sikap, adat, atau cara berpikir. Secara etimologi, etika mengandung arti ilmu mengenai segala sesuatu yang bisa dilakukan. Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan bermasyarakat berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar yang digunakan sebagai pedoman penyusun peraturan. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia diantaranya 1. Masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sendi kehidupan negara. 2. Masih terdapat kasus terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga menurunkan sikap toleransi dan menghambat integrasi nasional. 3. Masih terjadinya pelanggaran atas arti HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Terdapat kesengajaan antar kelompok miskin dan kaya, serta masih terdapat kaum marginal di beberapa wilayah yang merasa terasingkan. 5. Masih adanya ketidakadilan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. 6. Banyak terjadi peningkaran dalam pembayaran pajak dan sebagainya. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Konsep Pancasila sebagai sistem etika memerlukan kajian kritis rasional terhadap nilai moral yang hidup agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya, korupsi terjadi karena pejabat diberi hadiah oleh seorang yang membutuhkan sehingga urusannya lancar. Dia menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan bantuan, sehingga tidak tahu kalau perbuatannya dikategorikan dalam bentuk suap. Sumber historis sosiologi politis tentang Pancasila. A. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikar. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butiran Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila. Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. B. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. C. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang membentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya. Dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika. 1. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otorior dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat, lebih menonjolkan semangat musyawarah. 2. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintiran orang atau sekelompok tertentu. 3. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya muncul anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Jadi dapat saya simpulkan, Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 5 nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi dapat diminimalkan. Baik, terima kasih.